Pernah dengar cerita begini? Dulu, setiap pagi, Pak Wiryo selalu jadi yang pertama buka warung di pasar kampung. Tapi sekarang, dia lebih sering duduk termenung di teras rumah. Katanya, tubuhnya tak lagi sigap seperti dulu. Bahkan, untuk jalan ke masjid pun rasanya berat. Raka, itu bukan sekadar usia. Itu tanda bahaya yang bisa kita ubah kalau kita mau dengar suara tubuh. Wah, langsung disambar ya. Bu dokter, sahabat sehat, hari ini kita kedatangan seorang tamu luar biasa. Bukan hanya dokter, tapi juga pejuang kesehatan lansia Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun, beliau mendampingi para orang tua dari kampung ke kota. Beliau juga pencetus program nasional Alzheimer Indonesia. Dan jangan lupa, penulis buku Sehat di Usia Emas. Mari sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Raka. Tapi yang lebih penting dari gelar adalah bagaimana kita bisa bantu para bapak dan ibu yang merasa tubuhnya sudah habis masa pakai. Padahal belum tentu begitu. Nah, saya yakin yang nonton sekarang banyak yang merasa gitu. Dok, saya juga penasaran. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Surabaya, Makassar, Medan, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Kita sering pikir bahwa tenaga pria itu hilang karena usia. Padahal bukan, ia hanya tertidur. Waduh, itu kalimat yang dalam banget. Bu, tapi kalau tertidur, apa masih bisa dibangunkan? Bisa, Raka. Asal kita tahu di mana tombolnya. Tubuh manusia luar biasa. Bahkan di usia 70 pun, pembuluh darah masih bisa dilatih. Saraf masih bisa distimulasi. Yang kita butuh hanyalah kesadaran, sentuhan, dan napas. Kok kedengarannya kayak meditasi ya? Betul, tapi ini lebih dari itu. Ini soal menyambung kembali koneksi dengan tubuh. Banyak pria merasa jauh dari tubuhnya sendiri. Mereka merasa tidak lagi seperti dulu. Padahal, kalau mereka tahu cara sederhana memijat 3 titik ini, 3 titik? Titik apa? Bu, ayo dong, jangan bikin penasaran. sabar. Raka, kita akan bahas satu persatu. Tapi saya mau tanya dulu ke para penonton, terutama yang usianya 60 ke atas. Kapan terakhir kali Anda merasa bangun pagi dengan semangat? Bukan karena kopi, tapi karena tubuh Anda benar-benar hidup. Waduh, saya pun jadi mikir. Karena banyak yang mikir, tenaga pria itu soal hormon. Padahal tadi dokter bilang, napas dan sentuhan. Iya, dan jangan salah. Salah satu pasien saya bilang begini, saya kira saya sudah tidak punya tenaga. Tapi ternyata tenaga saya cuma lupa arah pulang. Aduh, itu bikin merinding ya. Jadi, titik pertama nih, Bu Dokter, di mana? Di atas tulang kemaluan. Dalam pengobatan tradisional disebut CVV4. Ini pusat kontrol bawah tubuh pria. Jadi, ini semacam tombol restart? Betul sekali. Saat Anda menekan dengan jari perlahan sambil bernapas dalam, Anda sedang berkata pada tubuh Anda, "Hei, bangun lagi." Tekniknya gimana? Langsung ditekan atau diputar? Atau... Gunakan 2 atau 3 jari. Tekan perlahan sambil memutar searah jarum jam. Lakukan selama 1-2 menit. Fokuskan napas lewat hidung, dalam dan perlahan. Ini seperti membangunkan sistem saraf yang tidur. Banyak pria mungkin ngerasa malu atau bingung. Ya, Dok? Betul. Tapi ini bukan soal malu. Ini soal hidup lebih sehat dan berenergi. Saya selalu bilang ke pasien saya, jangan malu dengan tubuhmu. Malulah kalau kamu menyerah tanpa usaha. Wah, itu keras tapi sayang. Kayak orang tua yang sayang cucu. Karena memang begitu. Raka, kita perlu disiplin dan kasih sayang sekaligus. Tubuh kita bukan musuh, tapi juga bukan mesin. Ya butuh perhatian. Saya suka banget itu. Dok, dan tadi dokter sempat bilang titik kedua juga penting banget ya. Iya.
Titik kedua terletak di antara anus dan skrotum. Sering disebut CV1. Banyak pria abaikan area ini karena merasa tabu. Padahal ini seperti katup energi, ketenangan. Wah, saya yakin banyak penonton yang sekarang baru tahu. Jadi caranya, Duduk di atas handuk lembut yang digulung atau roller kecil. Tekan perlahan titik itu dengan berat badan selama 1 menit. Bernapas dalam, fokus. rasanya? Banyak yang melaporkan rasa hangat. Seperti aliran darah mulai kembali. Bahkan, beberapa bilang, sejak rutin tekan titik ini, saya merasa tubuh saya menyapa saya kembali. Dok, saya merinding terus nih dari tadi. Saya rasa banyak pria yang akan tersentuh banget. Dan itu baru 2 titik. Masih ada satu lagi yang mengalirkan darah ke semua area penting. Wah, kita tahan dulu di situ, Bu, karena saya pengen pastiin penonton kita siap. Kalau kamu masih bersama kita sampai sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Jangan diam saja. Saya dan Bu Dokter baca semuanya. Baik, Raka. Titik ketiga ini tidak kalah penting, letaknya di bagian paha dalam, di jalur yang disebut meridian limpa, SP12 dan SP13. Paha dalam? Itu kan bagian empuk. Saya pikir cuma buat penopang tubuh. Itu dia jebakan pertama. Raka, banyak orang pikir paha dalam tidak penting, padahal di situ ada pipa utama yang menyalurkan darah langsung ke organ vital pria. Waduh, ini baru tahu saya. Cara aktifkannya gimana, Bu? Gunakan ujung jari Anda. Tekan perlahan dari lipatan pangkal paha ke arah tengah paha bagian dalam. Kalau Anda merasa ada titik yang nyeri atau tegang, berhenti sejenak. Itu tandanya simpulnya ngambek. Iya, itu simpul saraf atau pembuluh darah yang perlu dilepas. Lakukan ini 1-2 menit sambil bernapas tenang. Anda akan rasakan hangat yang merambat. Itu tanda darah mulai mengalir kembali. Saya bayangkan ini seperti membuka saluran air mampet ya. Bu, kalau mampet di sini, titik lain juga tidak maksimal. Tepat sekali. Banyak pria bilang, setelah rutin melakukan ini, teman kecil terasa lebih bertenaga, padahal tidak minum obat apapun. Jadi, 3 titik ini semacam peta rahasia tubuh pria 60+. Lebih dari itu, Raka, ini adalah simbol bahwa tenaga pria tidak hilang, hanya menunggu dipanggil pulang. Tapi, apa cukup hanya menekan titik itu saja? Bu? Tentu belum cukup. Titik-titik itu seperti tombol saklar, tapi kalau kabelnya karatan, stop kontaknya lembab, tetap tidak nyala, kita perlu kebiasaan penunjang. Wah, ini dia nih. Saya yakin penonton nunggu bagian ini. Kebiasaan kecil yang bisa bantu kerja titik-titik itu bisa disampaikan. Dok? Dengan senang hati, pertama, bernapas perlahan dan dalam lewat hidung. Oksigen itu bahan bakar darah. Tarikan napas yang panjang membantu darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Waduh, ini murah meriah ya. Nggak perlu beli apa-apa. Betul. Kedua, minum air hangat setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Banyak pria tidak sadar bahwa saat tidur tubuh kehilangan cairan. Akibatnya, darah jadi kental dan aliran lambat. Jadi, segelas air hangat pagi hari itu kayak pelumas untuk sirkulasi darah? Tepat sekali. Ketiga, kurangi gula, terutama di malam hari. Gula bisa merusak lapisan pembuluh darah dan membuatnya kaku. Jadi bukan cuma diabetes. Ya, gula juga ganggu vitalitas. Banyak yang tidak sadar itu. Padahal, semakin sedikit gula, semakin lentur pembuluh darah kita. Keempat, berjalan santai 10-15 menit setiap hari. Tidak perlu maraton. Cukup jalan pelan di depan rumah atau ke masjid. Saya bayangkan Pak Darto, tetangga saya, tiap subuh jalan keliling masjid. Mungkin itu rahasianya dia masih bugar di umur 70. Betul. Jalan kaki itu seperti pompa alami yang bantu darah naik kembali ke jantung dan ke organ vital. Kelima, sentuh tubuh Anda dengan rasa hormat dan niat baik. Waduh, ini dalam banget. Maksudnya? Banyak pria menyentuh tubuhnya hanya sekadar rutinitas. Mandi,
ganti baju. Tapi saat Anda menyentuh dengan perhatian, tubuh merespon lebih kuat. Jadi, pijatan kecil bisa jadi bentuk komunikasi ke tubuh ya? Betul, ini bukan soal urat atau otot, tapi hubungan batin antara jiwa dan tubuh. Saya merasa kita lagi bahas bukan cuma soal vitalitas, tapi soal harga diri seorang pria. Raka, itu benar. Banyak pria merasa malu bicara soal ini. Padahal ini bukan soal seksual semata. Ini soal merasa hadir dalam tubuh sendiri. Waduh, saya yakin penonton mulai mikir, kapan terakhir kali saya sentuh tubuh saya dengan rasa syukur? Dan itulah yang saya ajarkan selama puluhan tahun. Kesehatan bukan soal angka kolesterol atau tekanan darah saja, tapi juga soal hubungan kita dengan tubuh sendiri. Ini bukan cuma talk show, tapi seperti terapi batin ya, Bu. Saya ingin para pria tahu, mereka belum selesai. Mereka masih bisa bangkit. Tapi harus mulai dari diri sendiri. Dari kesadaran, dari napas, dari sentuhan. Waduh, ini saya yang jadi terharu, Bu. Banyak pria datang ke saya, bilang, "Dok, saya pikir saya sudah habis." Lalu saya tanya, "Sudahkah Anda hadir penuh untuk tubuh Anda?" Dok, saya penasaran. Selama 30 tahun praktik, apa ada kisah pasien yang benar-benar menginspirasi? Banyak, Raka. Tapi ada satu yang paling membekas. Namanya Pak Bowo, mantan tentara. Usianya 68 tahun. Waktu pertama kali datang ke saya, wajahnya kaku. Dia bilang, "Saya malu, Dok. Saya merasa sudah bukan laki-laki lagi." Waduh, saya bisa bayangkan beratnya perasaan itu. Lalu saya tanya, "Apa yang berubah, Pak?" Dia bilang, "Dulu saya bangun pagi, langsung semangat, langsung nyalain motor, ke pasar. Sekarang saya bangun, cuma duduk. Teman kecil pun seperti mati rasa." Itu jujur banget, tapi sedih juga dengarnya. Saya ajarkan teknik 3 titik yang kita bahas tadi, tapi saya tambahkan, "Pak, setiap kali Anda sentuh tubuh Anda, ucapkan terima kasih, bukan hinaan." Awalnya dia tertawa, tapi 2 minggu kemudian dia kembali dengan wajah berbeda. Apa yang berubah? Dia bilang, "Saya tidak hanya merasa lebih kuat, tapi saya merasa dihargai oleh diri saya sendiri." Bahkan istrinya bilang, "Pak Bowo sekarang jalannya tegap lagi." Wah, itu luar biasa. Jadi, bukan soal jadi muda lagi, tapi soal kembali percaya. Tepat, banyak pria berpikir, "Saya sudah tua, ini wajar, itu kesalahan terbesar." Nah, ini penting. Mari kita bahas mitos-mitos yang keliru soal tubuh pria usia 60 plus. Pertama, banyak yang pikir air kelapa cuma menyegarkan. Padahal, ini bisa bantu turunkan tekanan darah dan hidrasi organ vital dengan cepat. Wah, saya baru tahu. Biasanya diminum pas panas-panasan doang. Kedua, banyak yang anggap tempe cuma lauk sederhana. Tapi tempe penuh protein nabati, kayak isoflavon yang bisa jaga hormon pria tetap stabil. Jadi, makan tempe tiap hari itu bukan murahan, tapi investasi jangka panjang? Betul. Bahkan saya sarankan ke pasien pria saya. Tempe kukus atau tumis sederhana setiap hari bisa bantu otot dan pembuluh darah tetap sehat. Aduh, saya langsung lapar ini, Bu. Yang ketiga, banyak pria mengira kelelahan dan turunnya gairah adalah akhir cerita. Padahal itu sinyal tubuh minta bantuan. Jadi bukan pertanda masa jaya sudah habis, ya? Bukan. Itu pertanda. Tubuh Anda ingin bicara, tapi banyak pria memilih bungkam. Padahal kita bisa mulai dari hal sederhana. Duduk, bernapas, dan menekan 3 titik tadi. Saya teringat kakek saya. Bu, beliau dulu suka bilang, tubuhmu itu masjid kecil. Rawat dia seperti kamu rawat rumah ibadah. Saya baru paham sekarang. Nah. Itu indah sekali. Raka. Dan benar. Tubuh kita adalah tempat tinggal jiwa kita. Kita bisa memilih, membiarkannya rusak perlahan, atau menyapanya setiap hari dengan perhatian. Kalau begitu, bagaimana cara jadikan semua ini sebagai kebiasaan harian? Bu? Saya biasanya beri 5 menit
Ternyata sini 5 menit ritual pagi. Ini bukan sekadar olahraga, tapi momen hening, sadar, dan penuh makna. Langkah-langkahnya. 1. Minum air hangat. 2. Tarik napas panjang 3 kali. 3. Tekan titik CV pema 1 menit. 4. Duduk di atas handuk gulung 1 menit. CV1. 5. Tekan titik paha dalam. SP12, SP13. Sambil ucapkan afirmasi. Aku masih kuat. Waduh, saya bisa bayangin kalau setiap bapak di kampung lakukan ini setiap pagi, masjid pasti penuh lagi. Amin. Raka. Karena ini bukan soal tenaga fisik saja, tapi soal harga diri. Banyak pria kehilangan semangat karena mereka merasa tubuhnya tidak bisa diandalkan. Kayaknya sebenarnya. Tapi sekarang mereka tahu, tenaga mereka tidak hilang, hanya tertidur. Dan setiap hari adalah kesempatan membangunkannya. Bu Siti, saya merasa ini bukan cuma episode podcast. Ini seperti panggilan untuk seluruh pria Indonesia usia 60 plus. Kalau Anda yang nonton merasa terhubung dengan topik ini, tolong ketik, "Aku masih di sini," di kolom komentar. Dan bagikan video ini ke sahabat, adik, tetangga, atau siapapun yang merasa dirinya sudah lemah. Karena sebenarnya mereka belum selesai. Bu Siti, saya makin sadar. Ternyata tenaga pria itu bukan cuma soal otot, tapi juga emosi, ya? Tepat sekali. Raka, banyak yang lupa. Emosi mempengaruhi hormon. Hormon mempengaruhi aliran darah. Dan aliran darah menentukan vitalitas. Waduh, berarti stres itu musuh besar pria usia 60 plus. Betul, saya punya pasien, pensiunan guru. Dia rajin jalan pagi, makan sehat, tapi tetap lemas. Setelah ditanya, ternyata dia merasa tidak berguna lagi setelah pensiun. Duh, banyak pria yang merasa begitu. Anak-anak sibuk, cucu cuek, tetangga pun lupa menyapa. Dan itu merusak, bukan hanya hati, tapi juga testosteron. Jadi saya bilang, Pak, bukan dunia yang lupa Anda, tapi Anda yang perlu mengingatkan diri. Anda masih penting. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan emosi itu? Bu, Mulai dari hal kecil. Buat rutinitas sederhana yang memberi rasa berarti, seperti menyapu halaman, menanam cabai, memberi makan burung. Lalu, setiap pagi, lihat cermin dan ucapkan, aku masih dibutuhkan. saya langsung terbayang bapak saya. Tiap pagi dia semprot tanaman di depan rumah, dan mukanya selalu sumringah setelah itu. Itu terapi, Raka. Alam memberi rasa tenang. Dan satu lagi yang tak kalah penting, kandanya kea. Apa itu, Bu? Sentuhan dari orang terdekat. Saya bilang ke istri pasien, peluk suami Anda setiap pagi. Jangan anggap itu hal remeh. Pelukan bisa menurunkan hormon stres dan meningkatkan oksitosin. Waduh, ini penting. Karena saya yakin banyak pasangan di usia 60 plus udah jarang bersentuhan. Padahal, tubuh tetap butuh sentuhan sampai usia berapapun. Jangan biarkan rumah jadi tempat sunyi. Jadikan tubuh sebagai jembatan kasih sayang. Bu Siti, saya ingin ajak penonton kita refleksi sejenak. Coba tanya ke diri sendiri. Kapan terakhir saya memeluk pasangan saya dengan penuh kesadaran? Itu pertanyaan yang dalam. Karena saat tubuh tidak disentuh, jiwa ikut menjauh. Dan itu menjelaskan kenapa banyak pria bilang, saya lelah, tapi saya sendiri tak tahu kenapa. Karena mereka tidak hanya kehilangan tenaga, tapi kehilangan arah. Aduh, ini seperti nonton sinetron Ramadan. Bikin hati nyesek tapi juga penuh harapan. Saya ingin semua pria tahu, kekuatan Anda bukan soal muda atau tua, tapi soal seberapa Anda hadir dalam tubuh sendiri. Saya rasa kita perlu buat kampanye nasional nih. Bu, jangan biarkan tubuhmu menunggu terlalu lama. Saya setuju. Mari kita mulai dari rumah-rumah kecil di kampung. Dari obrolan selepas sholat subuh, dari warung kopi sederhana di pinggir sawah. Kekenanes. Wah, saya bisa bayangin, Bu, di Jogja, di Tabanan, di Bon, di pesisir selatan.
Bapak-bapak saling bertanya, "Sudah tekan 3 titikmu hari ini?" Iya, dan jawaban mereka, sudah, dan aku merasa hidup kembali. Siana Mahta. Sahabat sehat, ini bukan lagi soal teori. Ini soal aksi nyata. Kalau kamu ingin tubuhmu kembali menyala, ayo mulai dari pagi besok. Jangan tunda. Dan ingat, kalau kamu masih berpikir, saya sudah terlalu tua untuk berubah, maka dengarkan ini baik-baik. Tubuhmu belum selesai, jiwamu belum pensiun. Waduh, saya mau pasang itu di dinding kamar saya. Bu, tubuhku belum selesai. Jiwaku belum pensiun. Dan setiap kali kamu merasa lelah, tekan 3 titikmu, bernapas dalam. Ucapkan pelan, aku masih di sini. Dan percaya, tubuhmu akan menjawab, aku juga. Wah, Bu Siti, saya merasa kita sudah melewati perjalanan luar biasa hari ini. Tapi saya yakin, banyak penonton sekarang bertanya-tanya, bagaimana cara saya memulai semuanya dari nol? Mulai dari satu keputusan kecil. Raka, bukan lari maraton. Cukup satu napas, satu sentuhan, satu niat setiap pagi. Kita sebut saja ini, Ritual 3 Titik Pria Indonesia. Saya suka nama itu. Dan saya ingin setiap pria di pelosok Indonesia tahu, mereka tidak sendirian. Kita bisa bangkit bersama. Boleh kita ulang langkah-langkahnya, Bu? Supaya jadi panduan jelas. Tentu, inilah langkah pagi 5 menit untuk energi lelaki. 1. Minum air hangat setelah bangun. Bangunkan sistem pencernaan dan sirkulasi. 2. Tarik napas dalam 3 kali, lewat hidung, perlahan. Hadirkan diri ke tubuh Anda. 3. Pijat titik sifif papa di atas tulang kemaluan selama 1-2 menit. Gunakan jari, putar perlahan. 4. Duduk di atas handuk gulung. Tekan titik CV1 antara anus dan skrotum selama 1 menit. Bernapas dalam. 5. Tekan perlahan area paha dalam, SP12 dan SP13. Cari titik nyeri, lalu tahan 10 detik. Lakukan total 1-2 menit. Total hanya 5 menit, tapi bisa jadi pintu untuk tenaga yang kembali menyala. Dan jangan lupa, setiap titik itu bukan sekadar urat. Itu adalah simbol koneksi antara tubuh, jiwa, dan harga diri Anda sebagai pria. Saya ingin tambahkan, Bu, jadikan ini bukan beban, tapi momen pribadi. Bisa sambil dengar gamelan, atau murotal, atau bahkan suara ayam dari kandang. Betul. Jadikan ritual ini bagian dari budaya. Seperti ngopi pagi di teras. Seperti membakar dupa di pagi hari. Seperti menyapu halaman sambil menyapa tetangga. Kita buat gerakan ini bukan hanya medis, tapi spiritual dan sosial. Saya bayangkan suatu hari, bapak-bapak di pasar, di masjid, di sawah, saling bertanya, sudah pijat titikmu pagi ini? Dan yang belum, langsung diajak bareng. Ayo duduk dulu, tekan bareng. Kita bukan orang lemah, kita orang yang belum selesai. Ya, karena tenaga pria bukan soal membuktikan kehebatan, tapi soal menyadari bahwa tubuh ini amanah. Dan kita masih punya cerita untuk ditulis. Kalau boleh jujur, saya merasa kita sedang membangun gerakan nasional dari ruang kecil ini. Bu, Gerakan kesadaran tubuh, gerakan aku masih ada. wah, saya suka itu. Yuk penonton, tulis di komentar, aku masih ada. Dan kalau kamu sudah mulai latihan titik-titiknya, tulis juga, sudah 1 hari, aku mulai. Kita buat komunitas yang saling dukung. Karena banyak pria diam-diam merasa kalah. Tapi ketika mereka tahu mereka tidak sendiri, mereka berani bangkit. Dan mulai dari langkah sekecil menekan titik di tubuh sendiri, tenaga itu bisa muncul kembali. Tepat. Karena sejatinya, yang kita bangkitkan bukan hanya darah, tapi semangat hidup. Wah, sahabat sehat, kita sudah hampir di ujung episode. Tapi saya rasa ini bukan penutup. Ini justru permulaan. Saya ingin tutup bagian ini dengan ajakan sederhana. Besok pagi, sebelum buka ponsel, sebelum nyalain TV,
sebelum minum kopi, hadirkan diri Anda ke tubuh Anda. Tekan 3 titik itu, tarik napas, dan ucapkan pelan, "Aku masih di sini." Dan percayalah, tubuh Anda akan menjawab, "Aku juga siap kembali bersamamu." Sahabat sehat, napas kita masih ada, tubuh kita masih terasa, dan semangat itu belum mati. Hari ini bukan akhir. Hari ini adalah tanda bahwa kita mulai peduli lagi. Saya ingin setiap pria yang menonton ini tahu satu hal penting. Kamu bukan beban, kamu bukan sisa masa lalu. Kamu adalah kekuatan yang sedang menunggu untuk dibangkitkan. Lihat tanganmu, lihat wajahmu di cermin. Itu bukan wajah orang tua yang selesai. Itu wajah orang yang punya cerita panjang dan pantas dihargai. Kalau tubuhmu lelah, jangan salahkan usia. Mungkin dia hanya rindu disapa. 3 titik yang kita bahas hari ini. Bukan sihir, tapi bisa jadi jalan pulang ke tubuhmu sendiri. Dan sekarang, semua tergantung kamu. Kamu bisa tutup video ini, lupakan semuanya, dan lanjut hidup seadanya. Atau, kamu bisa mulai 5 menit besok pagi, dan berkata, "Saya mulai lagi." Karena perubahan tidak datang dari luar. Ia lahir dari napas pertama yang kamu tarik dengan sadar. Dari sentuhan pertama yang kamu berikan dengan hormat. Dari keputusan kecil yang kamu ambil. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta pada dirimu sendiri. Bu Siti, saya merasa ini bukan cuma podcast. Ini seperti nyala api kecil yang bisa membakar semangat seluruh Indonesia. Dari kampung ke kota, dari pesisir ke gunung. Ayo kita buat ini jadi gerakan. Gerakan pria Indonesia masih ada, gitu ya. Di setiap dusun, di setiap teras rumah, di musola kecil, di pasar pagi, di bengkel, di pos ronda, gitu ya. Wah, saya bisa bayangkan seorang kakek duduk di depan warung, tangan di perut bawah, mata tertutup, napas tenang. Dan cucunya bertanya, "Kakek ngapain?" Dia jawab, "Kakek sedang menyapa tubuh yang sudah menemaniku puluhan tahun." Itu gambar paling indah hari ini. Dan buat kamu yang nonton sampai akhir, tulis di komentar, "Aku belum selesai, aku mulai hari ini." Saya janji akan baca semuanya. Karena setiap komentar kamu adalah doa kecil untuk tubuhmu sendiri. Jangan lupa ajak teman, saudara, tetangga. Kirim video ini ke grup WA keluarga, grup RT, atau komunitas masjid. Karena siapa tahu, satu pesan sederhana ini bisa selamatkan seseorang dari rasa menyerah. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tunggu video kami berikutnya. Kita akan terus bahas solusi nyata untuk pria dan wanita usia emas Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami, dan ingat, kekuatan pria bukan soal otot, tapi soal keberanian untuk hadir penuh dalam tubuhnya sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dari Jakarta untuk seluruh Indonesia. Ingat selalu, tenaga pria itu tidak hilang, hanya tertidur, menunggu dibangkitkan.